Mister Kepo, sumpah ya, aku baru mimpi indah. Tapi begitu dengar ping notifikasi jam 3 pagi, aku langsung lompat dan berpikir, jangan-jangan chat dari atasan. Itu bukan mimpi buruk, Mrs. Kepo. Itu namanya post-traumatic stress disorder dari ping kantor. Selamat datang, Kepoker, di Media Kepo Presents. Hari ini kita akan jadi detektif digital. Kita bongkar habis drama Always On, trauma notifikasi. Kapan kita berhenti jadi budak chat kantor 24 jam? Siap-siap merasa tertampar, terhibur, dan semoga bisa segera switch off ya, Kepoker. Oke, Kepoker, kita harus akui, kita ini bukan lagi bekerja 8 jam sehari, tapi 24 jam standby. Kita bisa balas chat atasan dari toilet, dari tengah kencan, bahkan dari pulau terpencil saat healing. Parahnya lagi, ada hierarki urgensi chat yang nggak jelas. Kalau chatnya di WhatsApp, itu urgent. Kalau di Telegram, ya oke. Kalau email, bisa besok. Tapi intinya, semua harus dibaca detik itu juga. The FOGOF, fear of getting fired. Kenapa kita wajib membalas cepat? Karena ada ketakutan kalau nggak cepat respons, kita dianggap tidak loyal atau malas. Toxic productivity culture ini bilang, kalau kamu nggak instant response, berarti kamu nggak total. Jebakan fleksibilitas. Dulu, WFH janjiin fleksibilitas, tapi yang kita dapat adalah kebebasan untuk bekerja kapan saja, bahkan saat seharusnya istirahat. Akhirnya, batas antara kasur dan kantor itu blur, dan work-life balance kita hancur lebur. Psikologi di balik trauma notifikasi. Sekarang kita masuk ke sisi kepo cerdas. Kenapa kita addicted sama notifikasi meskipun itu ping kantor yang bikin stres? Dopamine trap. Setiap notifikasi itu memberikan reward kecil apa dopamin, karena memberikan rasa kepastian atau rasa penting. Makanya kita refleks cek HP. Otak kita kecanduan ping. Scene syndrome dan overthinking. Drama paling mencekam. Kita kirim chat ke atasan jam 7 malam. Chat itu terbaca jam 8 malam. Tapi nggak dibalas sampai besok pagi. Sepanjang malam kita overthinking. Jangan-jangan aku salah ngomong. Jangan-jangan aku dipecat. Padahal si bos cuma baca doang. Kepoker, kita harus bedakan antara dedikasi dan burnout. Kalau kamu lelah karena jam kerja, itu dedikasi. Kalau kamu lelah karena merasa harus siap siaga 24 jam, bahkan saat tidur, itu burnout kronis. Revolusi do not disturb. Saatnya move on dari budak chat. Kita butuh revolusi do not disturb. Kita harus ambil alih kendali hidup kita tanpa takut dipecat. Ini tips paling ampuh. Aturan 10 malam. Tentukan jam mati yang non-negotiable. Misalnya jam 10 malam. Setelah jam 10, switch off notifikasi WA kantor atau kalau perlu, hapus sementara aplikasinya di luar jam kerja. Strategi auto-replay profesional. Jangan tiba-tiba menghilang. Setting auto-replay profesional untuk email dan WA setelah jam kerja. Misalnya, mohon maaf pesan Anda akan dibalas pada jam kerja esok hari. Jika mendesak, silakan hubungi nomor darurat jika ada. Terima kasih. Setting ekspektasi itu menyelamatkan mental. Check inner voice. Ingat, seringkali tekanan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari atasan. Tanyakan, apakah chat ini benar-benar darurat yang bisa membakar kantor? Kalau jawabannya tidak, tarik napas dan tidur. Oke, Kepoker, jadi intinya, kamu bukan server yang harus online 24 jam. Kamu punya hak untuk istirahat. Ingat, work-life balance itu bukan liburan setahun sekali, tapi hak untuk mematikan chat di malam hari. Betul, jangan biarkan ping notifikasi merusak hidupmu. Kalau kamu setuju, like video ini, share ke teman-teman kantor kamu yang sudah mulai gila karena notifikasi, dan jangan lupa subscribe Media Kepo Presents agar kita bongkar terus semua drama kehidupan nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Kepoker. Tetaplah semangat dan terkepo-kepo selalu. Sampai jumpa. Bye-bye.